Halo brosis kaum santuy penikmat rebahan dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya admin bedah film. Di kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu film action yang dibintangi oleh aktor lawas Jackie Chan yang berjudul The Foreigner. Oke, film ini akan dibuka dengan adegan Kwan mengantar putri sematawayangnya untuk berbelanja gaun untuk keperluan pesta sekolah. Namun tiba-tiba terjadi tragedi pengeboman oleh sekelompok teroris Aira yang akhirnya menewaskan putri sematawayangnya. Kehilangan sang putri membuatnya sangat terpukul. Ini dikarenakan almarhumah adalah satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki. Dalam kesedihan yang begitu teramat, Kwan pun akhirnya memutuskan untuk membalas dendam atas kematian putrinya ini. Ia akhirnya kemudian berusaha mencari identitas dan keberadaan teroris yang telah melakukan pengeboman di toko pakaian saat Fan, si putri, tengah berbelanja. Langkah awal yang dilakukan Kwan untuk memburu para teroris adalah dengan meminta bantuan pihak berwajib di kepolisian Scotland Yard. Namun ia hanya mendapat petunjuk bahwa pengeboman itu dilakukan oleh organisasi bernama Aira. Pihak kepolisian juga berjanji kepadanya untuk memprioritaskan masalah itu dan akan segera menghubunginya jika sudah ada titik terang. Namun di suatu waktu, tidak sengaja, dia melihat salah satu mantan pemimpin Aira di televisi. Kwan lantas nekat pergi menemui orang tersebut langsung ke Irlandia. Dan ternyata si pria ini adalah seorang politisi yang bernama Liam Hennessy. Namun sayangnya Liam mengaku tidak tahu menahu soal identitas pelaku pengeboman tersebut. Bahkan dia pun juga bingung karena dengan masalah pengeboman tersebut akan memicu kekacauan politik antara Inggris Raya dan Irlandia yang sudah puluhan tahun berusaha dia jaga. Diliputi rasa tidak percaya, Kwan pun akhirnya mencoba segala cara demi menarik perhatian Liam, juga agar Liam mau mengaku hal yang sebenarnya. Salah satunya adalah dengan membuat ledakan kecil lewat bom yang dirakit sendiri di kantor Liam. Karena insiden tersebut, Liam pun akhirnya agak sedikit ketakutan dan berjanji akan mencoba membantu Kwan semampunya mendapatkan identitas pelaku pengeboman dengan menggunakan koneksinya. Namun karena terus dipaksa memberikan nama-nama otak pelaku, Liam pun akhirnya menjadi kesal dan lalu meminta anak buahnya untuk segera membereskan Kwan. Usai itu sia-sia belaka karena bukannya meredam, justru itu menambah kekacauan suasana. Berkali-kali anak buah Liam berhasil dilumpuhkan dengan kemampuannya sebagai anggota pasukan militer mantan. Bahkan si Liam pun harus kabur nih ke peternakannya biar lebih aman dari tekanan Kwan. Namun usai itu tetaplah sia-sia. Terbukti Kwan malah beberapa kali berhasil mempermainkan Liam dan anak buahnya langsung di peternakannya yang notabene dijaga begitu ketat. Karena khawatir dengan keselamatan istrinya, Lian pun akhirnya menyuruh si istri untuk segera menuju Inggris. Di sana dia bisa tinggal di kosan anak mereka. Liam pun meminta salah satu anak buah kepercayaannya untuk mengantarkan istrinya ke Inggris. Lagi sibuk berbicara, tiba-tiba di luar terjadi ledakan lagi yang dilakukan oleh Kwang. Lian pun menyuruh beberapa anak buahnya untuk coba mengejar. Namun seperti yang sudah-sudah mereka malah menjadi bulan-bulanan si Kwang. Scene kemudian berpindah ke sebuah bar. Tampak di sana ada seorang wanita muda, teman selingkuhan Liam, yang coba menggoda seorang wartawan senior sebuah kantor berita yang pernah meliput kejadian ledakan beberapa waktu lalu. Sepertinya si wanita sedang coba merayu si pria. Lalu tampak seorang anak muda, dia adalah keponakan si Liam. Dia sengaja disuruh datang oleh Liam dari Amerika untuk mencari tahu siapa dalang pengeboman tersebut. Ternyata malamnya dia itu malah mengunjungi istri Liam yang juga adalah bibinya yang kini sudah berada di Inggris. Setelah bertanya di mana adik sepupunya dan dijawab oleh si bibi sedang keluar, mereka berdua langsung saja terlibat dalam adegan. Tapi sayangnya adegan tersebut harus berakhir karena pamannya tiba-tiba menelpon dari Irlandia. Di tempat yang berbeda, Liam kemudian menyuruh salah satu temannya yang juga adalah mantan anggota Aira untuk menemuinya. Ternyata ada beberapa senjata dan bahan peledak yang disimpan oleh temannya itu yang hilang. Dia coba bertanya dengan nada mendesak, namun temannya mengelak. Bahkan menuju Liam sudah mengkhianati perjuangan mereka karena belakangan si Liam ini lebih memilih jalan damai daripada kekerasan. Dia juga malah menuduh Liam melakukan itu semua hanya untuk mengamankan posisinya sebagai seorang diplomat. Keesokan malamnya saat Lian sedang berada di ruang kerja, Quinn tiba-tiba malah menyusup ke dalam ruang kerjanya, menodongkan pistol ke arahnya sambil meminta memberitahu siapa saja yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut.
Namun karena saat itu dia benar-benar tidak tahu siapa pelakunya, makanya dia cuma bisa mengelak sambil berjanji kalau ada ledakan lagi, dia akan memberitahu pihak mana yang melakukannya. Karena kata sandi bahan peledak semuanya sudah dia ganti. Quinn pun pergi meninggalkannya sambil memberikan batas waktu selama 24 jam harus sudah dia ketahui. Di kantor polisi terlihat mereka sudah bisa mengidentifikasi siapa pelaku peledakan tersebut. Namun beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi. Liam pun menyuruh keponakannya pulang untuk segera melacak Quinn karena keponakan tersebut memang adalah seorang pasukan elit juga. Kepanikan terlihat kembali terjadi. Liam beberapa kali ditelepon oleh kepolisian Inggris Raya maupun Perdana Menteri negaranya. Sedang panik-paniknya tiba-tiba menghadap orang kepercayaannya yang dia tugaskan untuk melindungi istrinya saat berada di Inggris. Dia melaporkan melihat keponakannya datang ke kamar istri Liam pada tengah malam dan nggak keluar-keluar tuh selama 2 jam di dalam kamar. Buset. Scene kemudian berpindah kembali ke markas kepolisian. Kali ini informasi yang didapat lebih detail karena mereka berhasil mendapatkan identitas serta rekaman CCTV pertemuan para anggota AIRA sesaat sebelum ledakan pertama terjadi. Pemimpin kepolisian Inggris Raya pun lalu kemudian menelpon si Liam untuk memberitahukan bahwa selama ini yang menjadi otak peledakan dan bikin pusing banyak orang itu adalah teman Liam yang beberapa hari malam lalu sempat disuruhnya datang. Saat orang itu datang kembali ke rumah Liam untuk sekedar bersilaturahmi, Liam langsung saja menginterogasinya agar mau memberikan tempat tinggal para pelaku peledakan. Dua kaki orang itu ditembak agar mau mengaku, lalu kepalanya pun akhirnya didor oleh Liam karena kesal bercampur kecewa. Di sebuah kamar di Inggris Raya, terlihat 2 ekor sejoli baru saja selesai melakukan adegan perkencerotan yang maha dahsyat, sampai-sampai keduanya itu terengah-engah. Ternyata itu adalah wanita muda selingkuhan Liam dan si wartawan senior. Saat si wartawan ke kamar mandi untuk menyiapkan kepergiannya menuju Roma menggunakan pesawat, si wanita malah mengganti baterai laptop tersebut dengan baterai yang sebelumnya sudah dipasangi bom. Ternyata target AIRA berikutnya adalah meledakkan pesawat komersil yang akan dinaiki oleh si wartawan. Keponakan Liam sepertinya sudah berhasil menemukan tempat persembunyian Quan di hutan dekat peternakan si paman. Sempat terjadi adegan gontok-gontokan di antara keduanya, namun lalu dimenangkan oleh si Quan. Keponakannya tersebut lalu menyerahkan alamat tempat tinggal para pelaku peledakan. Quan lalu membebaskannya. Setelah itu dia menemui si paman untuk melaporkan. Si paman terlihat sangat kecewa atas laporan anak buahnya yang bilang kalau keponakan ini pernah bertamu ke kamar istrinya sampai 2 jam lebih. Namun keponakannya ini membantah dan bilang mereka itu nggak sampai melakukan adegan perkencerotan, hanya sebatas tukar ludah. Kemarahan si paman akhirnya sedikit mereda, namun dengan satu syarat, keponakannya harus melakukan tugas akhir. Kemudian dia boleh balik ke Amerika. Pasukan anti-teror kerajaan Inggris nampak sudah bersiap di luar apartemen anggota pelaku peledakan. Saat semua anggota pelaku peledakan sudah lengkap dan mereka akan melakukan penggerebekan, tiba-tiba terdengar suara yang ternyata itu adalah suara si Quan. Waktu itu dia menyamar menjadi petugas perbaikan pipa gas. Sempat ditolak untuk masuk, namun akhirnya dipersilakan juga. Sesampai di dalam ruangan, tasnya kemudian diperiksa. Namun mereka begitu kaget ketika menemukan sepucuk senjata otomatis. Gak menyia-nyiakan waktu, Quan akhirnya memberondong mereka semua. Terjadilah adegan tembak-menembak dan perkelahian di antara mereka. Beberapa waktu kemudian mereka semua tewas kecuali si wanita muda yang hanya ditembak di bahunya. Sedetik kemudian, sebelum pasukan anti-teror masuk, Quan segera meninggalkan ruangan tersebut. Si wanita pun diinterogasi oleh polisi anti-teror. Dia akhirnya terpaksa harus bilang dan mengakui kalau ada satu bom lagi yang akan mereka ledakan, dan bom itu ada di dalam pesawat yang bakal meledak 9 menit lagi. Tanpa menunggu lama, polisi bandara pun segera dihubungi untuk mencari si wartawan yang laptopnya berisi bom. Untungnya, beberapa waktu sebelum terjadi ledakan, mereka berhasil menemukan si wartawan beserta laptopnya. Laptopnya segera dibuang dan duar, terjadi ledakan. Setelah mereka yakin kalau tidak akan ada bom lagi, si wanita muda selingkuhan Liam pun akhirnya ditembak di tempat. Polisi juga berhasil mengantongi identitas penyerang yang beraksi beberapa detik sebelum mereka dan berhasil membantai habis para anggota peledakan. Di tempat berbeda,
Nampak Liam ini sangat senang karena semua anggota pelaku peledakan sudah tewas, termasuk wanita muda yang menjadi selingkuhannya. Karena itu artinya skandalnya bersama si wanita tidak akan terbongkar. Scene lalu berpindah, terlihat si keponakan kembali mendatangi penginapan tantenya yang di Inggris. Dia kesana hanya untuk menembak mati si tante atas perintah pamannya, karena pamannya merasa tantenya punya andil dalam kekacauan ini. Ini juga adalah bagian balas dendam si tante, karena beberapa tahun lalu kakak si tante yang adalah anggota AIRA sudah Liam korbankan demi mendapatkan kedudukan diplomat dengan alasan untuk menciptakan perdamaian. Namun saat masih diliputi rasa senang yang begitu mendalam, si Liam ini malah ditemui oleh Queen. Bagi Queen, Liam tidak ada bedanya dengan yang lain. Ini semua terjadi karena kerakusan para elit politik mengorbankan warga sipil demi kedudukan mereka. Kwan tidak membunuhnya, hanya memintanya menekan tombol send di HP yang sudah dibawanya agar foto di dalam HP tersebut bisa tersebar di internet. Liam pun mau tidak mau akhirnya harus melakukannya, dan foto itu adalah foto dia yang sedang mencium gadis muda anggota AIRA. Queen akhirnya pulang ke rumahnya. Di sana dia disambut dengan bahagia oleh temannya yang juga bersamanya selama ini membuka usaha restoran tersebut. Sedang kepolisian anti-teroris Inggris Raya pun membiarkan si Kwan untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai, karena mereka itu merasa berhutang budi sama si Kwan. Film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan terlalu percaya 100% terhadap elit politik, karena politik itu terkadang kejam. Apapun bisa mereka lakukan demi sebuah kedudukan. Haha. Oke brosis, kaum santuy yang semoga selalu dirahmati Tuhan. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe-nya, tanda lonceng, dan like juga. Bye-bye di sana, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and bye-bye.